Apa kamu masih percaya dengan polisi? Pertanyaan yang bagus. Nih sekarang gue di Polsek Marawola, gue menanyakan laporan yang gue laporkan di bulan Oktober, di mana rumah gue dilempar petasan. Tetapi sampai bulan Januari 2025 belum ada penyelesaian dari laporan yang gue laporkan. Dan yang di tangan gue ini SP2HP. SP2HP sebanyak ini nggak ada guna. Nggak ada guna SP2HP sebanyak ini. Yang gue inginkan penyelesaian dari laporan. Hari ini gua datang ke Rumah Sakit Jiwa Madani Mamboro. Gua mau tes psikotes. Gua mau membuktikan kepada kalian semua kalau apa yang dituduhkan ke gua itu tidaklah benar. Pak ngapain Pak? Saya jauh-jauh ke Polsek Pak kalau untuk konten Pak. Tuh apa itu? Tuh saya menceritakan. Faktanya apa? Saya konten kan? Konten juga itu tuh. Konten bukan melapor. Ini Kak Yuni ya, mantan Polwan. Untuk Kak Yuni ya, Kak Yuni saya itu sebenarnya dukung Kak Yuni kalau mau kritik-kritik oknum. Tapi bicarakanlah sesuai fakta. Jangan mengada-ngada. Karena kebanyakan di VT-VT Kak Yuni itu banyak yang mengada-ngada ya. Contohnya nih, postingan Kak Yuni yang ini. Ini postingan Kak Yuni memancing isu sih sebenarnya. Karena itu Kak Yuni bilang katanya, dulu pada saat aku masih jadi polwan ketika ada laporan dari masyarakat yang menurut kami laporan tersebut menghasilkan uang. Itu yang kami utamakan. Seorang mantan polisi wanita, Yuni Utami, membahas keresahan sebagian masyarakat terkait laporan yang masuk ke kepolisian. Yuni, yang pernah bertugas di Satuan Reskrim, mengatakan bahwa laporan masyarakat sering dipilih berdasarkan potensi menghasilkan uang. Satu rahasia yang mau dibocorkan ke netizen. Dulu pada saat Yuni masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, Yuni sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, Yuni memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Bahwa laporan yang menghasilkan uang akan didahulukan untuk ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Diketahui, Yuni Utami adalah mantan polwan di kepolisian daerah Sulawesi Tengah yang diberhentikan pada tahun 2014 dengan pangkat terakhir Brigadir Polisi 2. Terakhir, ia bertugas di Kepolisian Resort Polres Sigi, Polda Sulteng. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait pernyataan Yuni. Ini adalah kritikan bagi polisi. Saya, Yuni Utami, Polwan Polda Sulawesi Tengah yang dipecat pada tahun 2014. Di sini saya akan menceritakan kepada kalian semua masalah apa yang membuat saya sampai nggak masuk kantor selama 2 tahun. Pada tahun 2012 saya berdinas di Polsek Biromaru, saya berdinas di Satuan Reskrim dan saya adalah penyidik di unit PPA. Dan saya sedang menangani kasus. Saya sudah memeriksa saksi, tersangka sudah ditahan, dan saya sudah mengumpulkan barang bukti. Tetapi saya tiba-tiba mendapatkan intimidasi, saya mendapatkan perintah yang salah. Saya dipaksa untuk merubah status tersangka menjadi saksi. Karena apa? Karena tersangka tersebut adalah keponakan dari salah satu perwira di polsek tersebut. Dan saya berani menolak perintah tersebut. Dan sehari setelah saya berani menolak perintah tersebut tanpa alasan yang jelas, saya langsung dimutasikan ke Polres Donggala sebagai lantas, dan kasus yang sedang saya tangani tersebut diberikan kepada anggota yang memaksa saya untuk merubah status tersangka tersebut. Pada saat itu saya masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saya melaporkan masalah tersebut ke Kapolres Donggala. Tetapi saya justru mendapatkan kekecewaan. Laporan yang saya laporkan kepada Kapolres Donggala tidak ditanggapi dan kasus yang saya laporkan tidak diperiksa kembali. Dan karena kekecewaan saya tersebut, di situ saya memutuskan untuk keluar dari institusi Polri. Saya mengajukan pensiun dini. Tetapi karena masa dinas saya belum 10 tahun, saya tidak diperbolehkan untuk pensiun dini. Dan itu alasan saya sampai saya tidak masuk kantor selama 2 tahun. Sampai pada akhirnya saya dipecat pada tahun 2014. Dan setelah saya dipecat dari institusi Polri, sejak tahun 2014, saya menutup rapat-rapat status saya sebagai mantan polwan. Dan saya menutup rapat-rapat masalah yang terjadi dalam institusi Polri tersebut. Sampai akhirnya di tahun 2021, saya menghadapi masalah yang dimana saya dengan terpaksa harus melaporkan masalah tersebut ke Polsek Marawola.
saya melaporkan kasus penganiayaan di Polsek Marola. Tetapi dengan status mantan polwan, untuk pertama kalinya saya menginjakan kaki di Polsek Marola, saya justru dibully, dikata-katai. Parahnya lagi, saya dimintai uang untuk visum dan laporan yang saya laporkan tersebut tidak diproses. Dan sejak saat itulah saya memviralkan masalah tersebut, dan sejak saat itulah saya berani mengkritik institusi Polri, dan sejak saat itu saya berani mengeluarkan semua unek-unek saya ketika saya masih berdinas di institusi Polri. Dan setelah saya memviralkan masalah tersebut, saya diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Tengah dan saya dilaporkan Undang-Undang ITE. Dan parahnya lagi, pada bulan Januari 2022 ketika saya mau visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah, penyidik Polsek Marola tersebut meninggalkan saya sendirian di Rumah Sakit Bayangkara. Dan parahnya lagi, ketika saya mengkritik pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah, saya justru diseret dan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Madani Mamboro dan saya dikurung selama 2 minggu. Dan parahnya lagi, ketika tahun 2024 ini saya membutuhkan bantuan polisi, saya justru mendapatkan pelayanan yang sangat mengecewakan. Saya diusir oleh Kapolsek Marola dikarenakan saya memvideokan ketika saya buat laporan di Polsek Marola. Dan sudah 1 bulan lebih laporan yang saya laporkan, tetapi belum ada penyelesaiannya juga. Saya dipecat dari institusi Polri bukan karena saya melakukan tindak pidana. Dan saya ke Polsek bukan karena saya melakukan tindak pidana, tetapi saya hanya butuh bantuan polisi. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini. Dan jika terbukti apa yang saya ucapkan ini adalah sebuah kebohongan, saya siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin ada teman-teman yang merasa saya minta uang, silahkan komen. Karena memang dari dulu saya tidak pernah minta uang selama saya jadi penyidik. Oke? Makanya itu yang saya bilang, jangan katakan kami. Kalau menurutmu itu niatmu yang seperti itu, dari kamu. Jangan bilang kami, kalau kami semua berarti. Nah, untuk Kak Yuni, saran ya, ini cuma saran. Mending kalau mau cari viewers, buat konten yang menarik lah. Biar kita dapat endorse. Lumayan loh kalau kita dapat endorse. Kak Yuni buat konten mengkritik dari dulu, sepertinya Kak Yuni tidak terima kalau dipecat. Itu kan Kak Yuni salah sendiri. Kak Yuni kan mangkir. Setelah dipecat baru Kak Yuni koar-koar. Kenapa? Tidak dulu waktu Kak Yuni masih dinas, Kak Yuni mengkritik oknumnya. Jangan pada sudah dipecat, orang tidak akan percaya. Karena posisi juga keadaannya Kak Yuni kemarin, contohnya di bagian mana itu sampai dijemput warga kalau tidak salah, dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk Kak Yuni, marilah kita bangun konten-konten kita biar bisa menghasilkan uang.